Seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam Indonesia. Asik kan? Ya, kesempatan kali ini saya ingin berbagi video rekam jejak dari Ngabalin yang kemudian membela Pak Jokowi walaupun Pak Jokowi itu melanggar janjinya atau tidak menepati janjinya tentang penggunaan dana APBN dulu ya, tapi si Ngabalin tetap bela. Kemudian ada juga video dari Ketua Pro Jokowi yakni Budi Ari yang waktu menjabat menjadi Kominfo di zamannya Pak Jokowi itu dia ingin memberantas judi online, akan tetapi sekarang dia terancam menjadi tersangka, berpotensi menjadi tersangka judi online. Ini kan agak lain negeri ini kalau kayak gini. Ya, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Jokowi akhirnya mengizinkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Berubahnya skema pembiayaan ini menganulir komitmen Presiden yang pernah berjanji kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibangun tanpa menggunakan duit negara. Perubahan pembiayaan ini kian menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah saat merancang proyek kereta cepat yang sejak awal telah menuai pro dan kontra di publik. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin. Bang Ali, perubahan komitmen pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, apakah pemerintah mengakui salah dalam kalkulasi perencanaan sejak awal, Bang Ali? Pertanyaannya dibalik. Jawabannya apa, Bang Ali? Apakah kemudian kalkulasinya salah sehingga kemudian yang tadinya Presiden berjanji tidak akan menggunakan uang negara, tapi akhirnya menggunakan APBN? Itu dulu, Bang Ali, fokusnya. Adakah yang salah dari penggunaan APBN? Kalau proyek itu harus masuk dalam rangkaian pemerintah ketika dia masuk dalam program strategis nasional, kemudian tidak pernah orang menduga dan mengetahui tentang situasi dan kondisinya, kemudian pemerintah pada akhirnya mengeluarkan peraturan presiden yang terakhir ini untuk penggunaan kesertaan ya anggaran pendapatan belanja negara. Oke, Bang Ali, memang tidak ada yang salah menggunakan APBN, tapi pada tahun 2015 Presiden sendiri yang berjanji kepada publik di saat kemudian penolakan pro dan kontra, banyak sekali yang mengkritik bahwa proyek ini akan membebani. Presiden sendiri yang berjanji tidak akan menggunakan APBN. Iya, itu yang saya bilang, kalaulah kiranya setiap orang mengerti bahwa pandemi itu akan datang 2 tahun pandemi jadi kambing hitam ya. Atau kita bisa memperkirakan, kan tidak ada manusia yang bisa memperkirakan kalau negeri ini akan diterpa dengan pandemi COVID-19 lebih kurang 2 tahun. Oke, Pak Agus, kalau menurut Bang Ali sebagai perwakilan pemerintah tidak ada yang salah dalam penggunaan APBN karena pandemi COVID-19 kemudian membuat konsorsium proyek kereta cepat ini kesulitan untuk mendanai proyek ini. Tapi Pak Agus, skema perubahan pembiayaan ini sekali lagi menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah yang terkesan ngotot dan terburu-buru meskipun sejak awal banyak yang mengkritik termasuk Anda. Begini, saya ngomong-ngomong bandar-bandar tuh. Bandar-bandar ini apa Budi semua udah tahu, orang-orangnya cuma 5 orang paling. Oh, 5 orang. Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan. Tanya penegak hukum lah kalau itu. Siapa 5 orang itu? Urusan Kominfo ya. Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Pro judi online, teknologi yang pas WKWK. Budi Ari aku sejumlah pegawai Kominfo jadi pemain judi online. Ini agak lain kan? Polisi tangkap lagi 3 orang terlibat kidal Komdigi, total 12 tersangka. Budi Ari aku sejumlah astagfirullah. Ya jangan-jangan dia juga teman-teman kembali dengan Alvin Lim. Penjelasan Alvin tentang nama bos besar judi online video dan berita tentang
seorang pengendali judi online dengan inisial T. Siapa itu T? Saya sudah memberikan informasi terkait berkali-kali di video saya dan di podcast saya. Itu bukanlah Tommy Winata, teman-teman ya, tetapi ada yang lain di situ ya, yang sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi tergantung dari kepolisian apakah memang ada keseriusan untuk memberantas atau tidak. Kalau nggak ada keseriusan untuk memberantas, ya percuma ya. Dan sebelum sekarang pun juga sudah muncul pernyataan dari Kapolri dan pernyataan dari Pak Menteri Kominfo Budi Ari yang menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui 5 besar bandar judi online. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu kok di situ ya. Masyarakat mungkin belum tahu, tapi kalau masyarakat mendengarkan podcast saya dan mengikuti berita-berita saya, pasti sudah tahu karena sudah pernah saya sebutkan. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum. Sama sore Pak, izin Pak tanggapan Pak mengenai Polda yang Nanya ntar. Pak, tanggapan Polda yang ingin memeriksa Bapak bagaimana Pak? Ya judul Pak. Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan pajak. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa siap Pak? Diperiksa Pak? Lalu kita warga negara. Tapi Bapak, apakah bisa dipastikan Bapak tidak terlibat Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap. Bapak dipastikan tidak terlibat Pak? Pasti enggak. Budi Ari kabur saat dicecar. Ricky Dia One itu nggak bisa di rapat. diwakilkan. Oh, izin dia. Alasan Iya, ya. bawa gitu. Pak Wamen ya, dengerin. Bu Rike? Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Ya. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Bisa jadi. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun, Bapak. Nah, 138 penting triliun. kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, Iya sih. dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dia tidak lanjut karena Pak Budi Ari nggak dengarkan itu. Mantap juga Ibu DPR ini. DPR ya, Bu Rika. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian? Menurut kalian siapa kira-kira 5 orang yang disebutkan Pak Budi Ari tadi? Dan siapa inisial T yang disebutkan Bang Alvin ya tadi? Apakah Tokowi? Apakah Tabaling? Apakah Todari? atau siapa? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Ya, sempat kalian ada yang dapat bocoran kan? Oke bosku, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.